dan beserta arahan dari pelaksana tugas Bupati Muna kepada Bapak Dr. Andes Haji Baru Mengisi, disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Muna, yang saya hormati Pak Asisten, staf ahli, para kepala OPD, bersama ibu-ibu yang hadir, yang terakhir istrinya Pak Bahrun saya hormati juga. Yang saya hormati teman-teman pejabat, kepada tokoh masyarakat saya hormati semuanya, dan terutama para atlet. Tadi Pak Sekda sudah jelaskan semuanya, saya hanya menyampaikan suatu hal mungkin ya. Ternyata politik itu kejam. Kadang-kadang saya merenung, apakah harus begitu kita berpolitik? Kadang-kadang mengatakan Pak PLT lemah. Saya bilang dulu saya masih muda, saya preman juga ini dulu. Saya baca di medsos, ngeri juga. Saya pernah WA salah satu yang menulis itu. Saya bilang kalau kau dapat umur 40 tahun dulu, saya tunggu kamu di simpangan yang mana sebenarnya. Tapi karena hari ini sudah senior, apalagi PLT Bupati, tidak bakal berkelahi di jalanan. Apa saya sampaikan kepada kita semua bahwa pada akhirnya kita sebagai pelayan, jadi ASN itu tolong diingat ini bahwa kita ini adalah pelayan semua masyarakat sesuai tugas kita. Para kepala OPD itulah bupati semuanya, kepala bidang, kepala seksi bupati semuanya. Bupati di tempat kita masing-masing, sehingga setiap tutur kata, setiap sikap harusnya itu mewakili bupati untuk menyelesaikan masalah-masalah di tempat kita masing-masing, bukan dikompori, diperbesar lalu diledakkan seolah-olah ini semua urusan bupati. Memang sebagai bupati saya mungkin kurang beruntung PLT Bupati, makanya kemarin saya di Bandung, semua dengan saya ketemu Pak Rusman, Bupati Muna, dan saya katakan sampai hari ini Bupati Muna tetap Pak Rusman, saya hanya PLT Bupati. Maka saya katakan Pak Bupati, saya maju cari calon bupati kali ini karena saya baru 3 tahun jadi wakil bupati dan PLT Bupati, harusnya 5 tahun. Kalau dalam kondisi hari ini pilkadanya 2026 cukup, saya bilang insya Allah cukup insya Allah. Paling tidak saya 2 tahun ini bisa meletakkan dasar-dasar apa supaya Kabupaten Muna ini bisa maju. Saya orang keuangan, makanya saya bicara soal ini adalah soal uang. Saya kira Bapak Ibu tahu ini, ada hadir kepala BPKD, tahu kita bahwa tahun lalu itu adalah tahun yang sangat penting karena bupati kita harus berhenti karena masalah. Lalu 2026 ini kita menghadapi pilkada yang mengeluarkan biaya yang sangat besar. Di saat bersamaan tidak ada satupun sumber penghasilan kita yang besar untuk bisa menutup pengeluaran itu. Ini masalah utamanya. Lalu saya terima keadaan itu. Mungkin saya sebagai PLT Bupati yang kurang bagus nasibnya. Saya datang di masa di mana kesulitan bertumpuk. Saya datang ada di situ pada saat harus saya menentukan pilihan. Dan saya bilang Pak Rusman, kalau bukan Bapak masalah hukum ini, saya bilang saya tidak akan calon bupati. Seandainya Bapak bupati hari ini, saya tidak akan calon bupati, saya bilang sudah cukup ya. Karena saya akan paksa melakukan ini kalau tidak selesai. Bapak Ibu saya muliakan, hari ini ya teman-teman pegawai, tadi Pak Sekda sudah menjelaskan, seorang pegawai itu yang penting bukan kepintarannya. Banyak yang mengatakan kenapa saya di sini, kenapa saya di situ.
Kalau pengalaman saya pensiunan PNS, pegawai negeri itu yang utama bukan kepintarannya, tetapi loyalitasnya. Kepintaran itu akan datang dari sendirinya manakala diberi tanggung jawab oleh pimpinannya. Karena itu berasal dari otak kita, rasio kita bekerja. Tetapi loyalitas itu bukan. Dia berasal dari hati kita manusia ini. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, di dalam tubuh manusia ini ada satu gumpal daging. Ya. Kalau daging itu bagus, maka baguslah manusia itu. Tapi kalau daging itu tidak bagus, maka rusaklah manusia. Siapa? Adalah hati. Itu menghasilkan loyalitas. Loyalitas ini, Bapak Ibu sekalian, saya katakan, mungkin penting karena saya bicara di IC ini. Loyalitas itu bukan mengiyakan semua perintah pimpinan. Kalau pimpinan perintah yang salah, ingatkan, Pak, salah ini, tidak boleh. Apalagi kalau berkonsekuensi hukum. Tetapi di dalam kehidupan ASN itu ada namanya diskresi. Diskresi itu adalah kewenangan diberikan oleh kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu, tetapi tidak sampai menabrak hukum demikian kerasnya sehingga berdampak hukum. Diskresi adalah kebijakan, dan semua kebijakan itu pasti melanggar aturan, cuma ada kadarnya. Disitulah seorang pimpinan diuji seperti apa kemampuan dia mengambil keputusan. Kita manusia ini Tuhan kasih kita dua, ya ini penting ini. Karena semua bapak ini calon pejabat dan calon pejabat. Ada otak kita dan ada hati kita. Otak manusia itu menghasilkan benar dan salah. Hatinya menghasilkan baik dan buruk. Karena itu maka muncul kuadran, 4 kuadran itu, baik dan benar, baik tapi salah, benar tapi buruk, dan terakhir buruk dan salah. 4 kuadran ini itu akan dihadapi dalam hidup sehari-hari. Yang terbaik tentu baik dan benar, yang terburuk adalah salah dan buruk. Ya, kita PNS ini harus kita kadang-kadang kita hadapi 4-4-nya itu. Tetapi sebagai seorang yang berpendidikan, seorang yang beragama, maka kita harus bijak di dalam menentukan sikap kita. Saya ini Bawaslu jangan lagi difoto kampanye. Saya maju jadi calon bupati ini bukan karena apa? Karena saya mencoba bagaimana pengalaman saya sebagai seorang birokrasi. 31 tahun saya berkarir provinsi, bergaul dengan 4 gubernur yang hebat-hebat, dekat. Bahkan Pak Alal yang pakai model itu saya tidur sama-sama, karena saya urus mereka punya makan dan sebagainya. Kepala rumah tangga gubernur, sebagai staf ahli gubernur, saya mengerti kepemimpinan. Saya kebetulan sekolah keuangan, jadi saya di mana saya masuk, saya baca APBD, saya bandingkan. Apa yang terjadi adalah selama ini kita memang tidak memperhatikan pendapatan kita. Yang kita pikirkan adalah belanja kita. Ya, padahal harusnya pendapatan itu menjadi perhatian yang utama kita untuk bisa kita masukkan belanja yang cukup. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ngomong, saya ngomong jagung di mana-mana ditertawai seorang di luar. Jagung lagi. Tadi malam saya ketemu satu orang tua, alhamdulillah, dan katakan beliau bahwa Muna ini memang sejak zaman purbakala nenek moyang kita itu dikirimkan dari entah dari mana, itu adalah jagung. Oleh karena itu saya katakan, insya Allah kalau ridho saya jadi bupati 5 tahun, 3 tahun yang akan datang jagung tadi Muna minimal 30.000 hektar. Ya. DPRD berikan rekomendasi kepada saya untuk merger OPD, digabung OPD, tapi saya katakan tidak, karena kita masih tergantung sama pusat. Ya. Ingat ini, karena pusat itu kalau di dalam OPD itu tidak ada dia punya nama khusus, dia tidak akan kasih kau bantuan. Ya. Tidak ada bantuan dari sana, karena kan tidak penting pada OPD itu. Jangan karena kita susah hidup kita, saya bilang biar dihapus semua OPD ini, tetap tidak ada uang kita kalau kau tidak cari. Kewajiban bupati ke depan adalah cari uang sebanyak-banyaknya dengan timnya untuk kebutuhan pemerintahan. Ya. Tadi Pak Saya sudah ungkapkan, saya katakan bahwa kesejahteraan Muna itu
termasuk kesetaraan Bapak Ibu pegawai negeri. Bagaimana kepala dinas dia bisa pergi urus kantornya di Lasihau sana kalau tidak ada anggaran perjalanannya? Bagaimana kepala dinas dia bisa ajak stafnya kemana-mana kalau tidak ada anggarannya? Yang saya bilang, insya Allah kalau jadi bupati ke depan penuhi dulu kebutuhan semua pegawai, baru kita urus yang lain. Dibilang TPP tipu-tipu, saya bilang ini bilang yang bicara sedih, saya bilang Peter ini orang tidak, ya saya bilang, saya katakan tidak, karena saya bilang kalau 30.000 jagung di Timur ini sudah ada itu 30 miliar itu PBB-nya, dan itu PBB saya bisa buat peraturan khusus, itu boleh, karena PBB sekarang adalah kewenangan daerah, bisa itu. Tetapi kalau tanah-tanah yang luas ini tidak ditanami apa-apa, jangankan 1 juta, 50.000 pun orang tidak akan bayar. Dan hari ini PBB kita memang kecil karena kenapa? Banyak tanah masyarakat yang tidak termanfaatkan karena apa? Mungkin mereka tidak tahu buat apa. Kewajiban saya ke depan, teman-teman SN ini, mari kita ke kebun masing-masing. Saya kalau dari bupati, saya juga ada kebun sendiri. Wakil bupati ada kebun, saya ada kebun sendiri, dan semua kita. Untuk apa ini? 2. Pertama, memberi contoh masyarakat. Saya yang kapal daerah naik galuh. Oh, saya dan warga itu naik galuh. Apalagi kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, berkebun itu jagung, itu adalah nikmat hasilnya. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki daripada intip-intip lebihnya SPPD. Gitu. Pejabat tinggal di Kendari, cari hotel yang mahal tapi yang murah tapi bermahal. BPK setengah mati kita. Ini minta maaf teman-teman. Saya ikuti itu. Bukan karena Bapak nakal, tidak, saya tahu karena kita butuh uang untuk masyarakat. Oleh karena itu, selamat bertanding. Mari kita laksanakan tugas masing-masing. Pasti kita diserang. Hari ini lagi mungkin di foto lagi sebentar ini. PLT Bupati kampanye tersembunyi. Nah, pegawai itu boleh berpolitik, yang tidak boleh itu kampanye. Teriak-teriak di panggung. Saya baca kemarin di medsos itu 3 ASN dimana terancam dipecat. Saya tanya kenapa? Hanya karena berada di pinggir jalan. Saya bilang, kalau kau teriak-teriak, baru, maka tidak. Tapi itu biasa ini ya. Saya ini pensiunan PNS. Kita baru tahu-tahu ini permainan. Dan memang paling enak dihantam hari ini adalah kita. Tetapi menurut saya, Bapak Ibu, gunakanlah rasio kita. Tadi Pak Sela sudah kasih garis-garis besarnya. Gunakan rasio kita, gunakan hati kita. Kalau tidak suka Baharun, jangan juga dimaki-maki. Karena jangan sampai nasibnya bagus. Apalagi saya teman-teman ini, saya bilang, saya ini hitam putih orangnya. Jangan katakan saya lama, tidak. Tanda tangan ini gampang ini. Cuma kadang-kadang saya hitung-hitung, kasihan. Kita pegawai ini yang kita harap itu karir kita dia naik, ya, dia naik karir kita untuk apa? Paling tidak kita bisa memberi banyak bantuan kepada orang lain. Jangan berpikir kalau banyak penghasilan Bapak itu hidupnya itu rendah. Pegawai salah itu begitu. Jadi niatnya itu kalau banyak penghasilannya adalah makin banyak kita bisa membantu orang lain. Insya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kita lebih banyak lagi dari bantuan itu. Terima kasih kepada semuanya. Selamat bertanding. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua. Doakan Pak Rusman tetap sehat. Beliau alhamdulillah sehat, kemarin kami ketemu ya. Sehat beliau ya. Tetap bupati kita itu beliau. Ya. Selama belum ada SK bupati yang baru, Pak Rusman itu masih bupati. Ya. Hari ini saya PLT bupati 9 bulan lebih, 10 bulan, 5 bulan ke 10 ini. Bagi saya biasa saja ini. Mari kita jalani, kita kompak, jaga kompakan ini. Kalau yang kurang-kurang kita perbaiki. Tetap ketahuilah, Bapak saudara-saudara sekalian, gunakanlah jejak digital untuk melacak siapa yang terbaik dari pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat bertanding. Bahwa semua saudaralah juara. Tidak ada satupun yang tidak juara yang bertanding. Juara 1 sampai juara 50 kali 50 tim. Gitu. Intinya begitu. Bahwa ini syukur-syukur kalau masih muda-muda bisa menjadi sarana untuk kita menciptakan calon atlet yang baik. Dan saya kira Pak Seda ini ya, kalau saya terus terang ini, saya ini sejak lahir dia pintar main bola. Kalau saya tendang ke kiri larinya ke kanan. Ya, tidak pernah saya main bola, dan oleh karena itu saya masih muda di Makassar, saya latihan karate saja. Karena karate itu banyak teman dan ada keperluan khusus. Oleh karena teman-teman sekalian, main bola ini hari jangan sampai saya pisah di lapangan setengah mati lagi diurus. Saya datang ini, saya nonton saja teman-teman bertanding. Insya Allah kita akan menjadi kompak, dan ketahuilah bahwa di dalam hadis yang selalu
Ini penting Bapak canangkan ini ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadikan ini sebagai pedoman kita bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling banyak uangnya, tidak itu. Tidak ada hadisnya itu. Hadis tadi. Terima kasih semuanya. Selamat bertanding. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Mohon maaf kalau selama ini saya sudah melakukan kesalahan kekurangan. Insya Allah kita akan perbaiki ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibuka ini ya? Belum? Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan pencabutan lot oleh kapten masing-masing tim eksebisi. Sekedar informasi, pencabutan lot ini bertujuan untuk mengetahui tim A, tim B, tim C, dan tim D. Untuk itu, kepada kapten tim Danau Napabale FC yang terdiri dari PLT Bupati Muna, Kepala Badan Pendapatan, Kadis Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Keuangan, Dirut RSUD, Kadispora, Dirut PDAM, dan Kadis Sosial, disilakan untuk mencabut lot. Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas BPMD, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Koperasi, Balitbang, dan Perdagin. Disilakan untuk mengambil tempat. Kapten dari Pantai Maleura FC. Selanjutnya Gua Liang Kobori FC, terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Muna, DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Transmigrasi, Kepala Dinas PTSP, Kasatpol PP, Kadis Peternakan, Kadis Kominfo, Asisten 1, Kadis PTSP, Kadis TPHP, dan Kadis PUPR. Disilakan mengambil tempat. Dan